Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Sekarang kita coba membahas tentang perancangan drainase pada suatu kawasan. Dan ini diketahui suatu kawasan drainase seperti gambar. Kemudian tentukan dimensi saluran. Saluran nanti berbentuk trapesium dengan kecepatan aliran adalah 1,5 meter per detik. Kemudian kemiringan tebing M sama dengan 1. Juga ditanya nanti adalah kemiringan dasar saluran. Jadi yang ditanya adalah kemiringan dasar saluran dan dimensi saluran di saluran 2 ke 3. Kemudian ini ada kekasaran angka kekasaran saluran itu adalah 0,025. Kemudian ini ada curah hujan periode ulang 10 tahun. Ini diketahui 120 mm per hari. Nah, ini kawasan, suatu kawasan ada luasan A, luasan 1, 2 dan 3. Di sini juga ada opsi pengaliran, kemudian luasnya juga ada 40.000 0,6. Kemudian di sini ada S01, itu maksudnya adalah kemiringan ini. Di ini ada suatu kawasan, kemudian yang merah ini adalah elevasi yang terendah, maka dia menjadi suatu saluran menuju ke saluran 1, 2, 3. Kemudian L0 ini adalah panjangnya yang warna merah ini ya. Kemudian begitu juga dengan luasan 2. Oke, nah, ini ada data-data yang diketahui, ada curah hujan PO 10 tahun, kemudian ada kecepatan aliran di saluran 1,5 meter per detik, kemudian panjang saluran ada tadi panjang saluran 40 meter 12, kemudian saluran 23 adalah 30 meter, kemudian koefisien bending saluran itu adalah 0,025. Luas limpasan yang pertama 40.000 meter luas, luas yang kedua adalah 60.000 meter luas. Panjang limpasan itu adalah 200 meter, di 200 meter itu adalah yang ini. Kemudian 180 meter itu adalah yang ini. Kemudian kemiringan dasar saluran kemiringan limpasan 0,05 dan 0,01. Ini kemiringan yang warna merah ini. Kemudian koefisien pengaliran C1 0,6, kemudian C2 nya 0,55. C1 koefisien pengaliran itu tergantung dari lahannya ya. Jadi kalau dia lahan itu kedap atau sedikit menyerap air, maka C-nya akan lebih besar. Kemudian kalau lahan itu porositas atau tanahnya porositasnya besar, maka cepat menyerap air, maka C-nya akan semakin kecil. Nah, ini langkah perhitungan. Jadi kita menghitung berapa waktu yang terjadi dari sini ke titik 1. Jadi ini adalah titik terjauh. Itu kita menghitung waktu limpasan. Kita menggunakan persamaan Christpic ini. Ini adalah persamaan Christpic di mana L-nya dalam kilometer, kemudian nanti hasilnya adalah dalam jam. Ini kita hitung ya, ini adalah 0,2 dalam kilometer, tadi 200 meter, kemudian ini jadikan ke menit 8,862 menit. Kemudian T02 adalah 15,185. Jadi 15,185 itu adalah air yang dari titik sini ke titik 2 itu selama waktunya adalah 15 menit, sekian. Kalau ini tadi adalah 8, sekian. Oke. Kemudian ya kita dapat ada T01 dan ada T02. Langkah berikutnya adalah menghitung waktu di saluran. Di saluran, jadi berapa waktu di saluran 1, 2, berapa lama air dari 1 ke 2 berapa menit, kemudian air dari 2 ke 3 berapa menit. Nah, ini dihitung TD12 itu adalah panjang saluran bagi dengan 60, 1,5 adalah kecepatan aliran yang diketahui. Di dalam ini adalah 0,44 menit. Kemudian TD2 di sini L23 60 kecepatan, maka di sini dapat TD23 nya adalah 0,3.
Jadi kalau TD13 adalah berarti 0,4 ditambah dengan 0,33, itu adalah 0,77 menit. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menghitung waktu konsentrasi. Jadi kita menghitung waktu konsentrasi karena kita merancang saluran 23, maka kita titik acuannya adalah di titik 3. Jadi waktu konsentrasi itu adalah waktu dari sini, perjalanan air dari sini ke sini, atau kalau di luasan 2 dari sini ke sini. Nah, jadi kalau di sini adalah berarti T01 ditambah TD13. Jadi kalau di sini ini adalah T02 ditambah dengan TD23. Coba kita lihat. Nah, waktu konsentrasi. Nah, ini jadi TC1 adalah T01 8,886 ditambah dengan TD13 0,77. Maka dapat waktunya dari luasan satu titik terjauhnya itu sampai ke titik 3 itu titik acuan kita itu adalah 9,64. Kemudian TC2 di luasan 2. Di luasan 2 itu T02 ditambah dengan TD23. Jadi 15,19 menit. Dari dua TC ini kita ambil TC yang paling besar, yaitu 15,19 menit. Kenapa yang paling besar? Karena air itu di sini kalau kita lihat di titik 3 kapan terjadi debit puncak di sini itu sewaktu ini sudah sampai di sini. Ini sudah sampai di sini. Jadi ini 15 menit sampai ke sini, ini 8 menit. Walaupun ini sudah sampai di sini, tapi ini dia menunggu yang ini dulu. Maka ditunggu yang supaya terjadi di sini debit puncak gitu. Oke ya. Kemudian ini maka diambil tadi TC-nya adalah 15,19 menit. Kemudian selanjutnya kita menghitung intensitas hujan, itu adalah persamaan mono B I sama dengan R24 per 24 TC pangkat 2/3. Maka di sini dapatlah intensitasnya adalah 102,48 mm per jam. Kemudian selanjutnya kita menghitung debit ya, menghitung debit tinggal huruf T nya, debit limpasan GL itu menggunakan rumus rasional. Ini 1/36, ini adalah konversi dari milimeter per jam dikalikan dengan meter luas supaya menjadi meter kubik per detik, itu dikali dengan 3,6 kali 10⁻⁶. Kemudian C1 tadi adalah 0,6 koefisien pengaliran, kemudian luasnya 1 dan 40.000, kemudian C2 koefisien pengaliran di kawasan 2 0,55, dan luasan di 2 adalah 60.000. Dan ini adalah intensitas hujan yang sudah kita hitung tadi dengan persamaan mononobe. Maka didapatlah debit aliran 1,623 meter kubik per detik. Debit aliran didapat, kemudian kita menghitung, ini langkah ke-6 harusnya, kita menghitung penampang saluran. Jadi debit limpasan sama dengan debit saluran. Limpasan kita dapat 1,623, di saluran adalah luas penampang basah dikali dengan kecepatan aliran. Maka didapatlah luas penampang basah adalah 1,082 meter luas. Setelah itu kita menghitung tinggi aliran atau kedalaman aliran, itu penampangnya adalah trapesium. Luas penampang trapesium adalah B kali Y tambah MY kuadrat. Kemudian Y kedalaman, kita menghitung kedalaman, M-nya adalah 1, B-nya kita misalkan 0,8 ya. Ya, kita asumsi B-nya 0,8. Maka dapatlah Y-nya 0,714 meter. Kemudian kita menghitung ambang bebas. Ambang bebas gunanya adalah untuk sewaktu terjadi debit maksimum, maka saluran masih bisa ada ruang supaya air tidak melimpah dari saluran. Maka kita buat semacam ambang bebas.
Ya, jadi persamaannya adalah C kali Y pangkat setengah. Jadi C karena debitnya antara kecil sama dengan 8, dan ini adalah besar sama dengan 0,6. Nah, ini C-nya saya ambil adalah 0,18, maka dapatlah F-nya ambang bebasnya 0,359. Ya, kalau kita bulatkan ini bisa jadi 0,4, ini bisa menjadi 0,75 mungkin ya. Nah, habis itu kita menghitung kemiringan dasar saluran. Kita menggunakan persamaan Manning. Ini persamaan Manning ya. A yang sudah diketahui, N-nya 0,025, 1,5. Kita menghitung kemiringan dasar saluran. P-nya adalah rumusnya seperti ini, maka dapatlah kemiringan dasar saluran 23 itu adalah 0,00351. Nah, kira-kira gambar seperti ini. Lebar 0,8, ini tinggi saluran yang akan dibuat adalah 1,073. Tinggi aliran kira-kira 0,714 meter. Ini ambang bebas itu 0,359 meter. Oke, selesai kita belajar atau merancang saluran 23. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, bisa kita diskusikan, karena ilmu itu sangat luas dan kita ini tidak ada apa-apanya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.